Salam satu aspal, bro. Halo, ketemu lagi dengan saya Oja di Bali. Gimana kabar kalian semuanya? Masih semangat untuk ngebit? Harus semangat ya. Jadi video kali ini saya akan membahas isu. Ini isunya sebenarnya udah ada dari awal tahun kemarin ya, bulan Februari kalau nggak salah tuh. Isu tentang merger Grab dan Gojek. Nah, isu ini beberapa hari kebelakangan ini lagi muncul ke permukaan. Yes, permukaan. Apa ya? Ini kembali muncul ya. Lagi rame juga. Jadi baru buka YouTube, buka HP udah ada kelihatan itu merger jika Gojek dan Grab jadi kawin gitu judulnya kalau nggak salah. Hmm, Gimana ya? Kalau seandainya itu benar-benar terjadi, mungkin yang paling kena dampaknya itu yang pertama itu mungkin driver, yang kedua mungkin konsumen. Nah, kenapa saya bilang driver yang pertama kena dampaknya tuh ya dengan adanya penggabungan itu berarti akan kemungkinan akan terjadi PM massal, pemutusan mitra ya, PM ya. Itu driver Gojek sama Grab itu kan banyak tuh berapa berapa ribu ya. Otomatis itu bakalan ada pengurangan. Nah, selain driver mungkin juga karyawan-karyawan Gojek sama Grab ya untuk mengurangi pengeluaran kayaknya ini. Soalnya sekarang ini lagi ekonomi lagi lesu, dampak dari pandemi ini seluruh dunia sih ya, bukan hanya di Indonesia. Jadi yang pertama kena dampaknya itu adalah para driver. Nah, kasihan, termasuk ya saya harus berhati-hati juga kalau seandainya itu benar-benar terjadi. Terus yang kedua itu saya bilang konsumen. Ya, kalau jadi merger ya konsumen bakalan ada satu aplikasi ya, kalau seandainya mungkin namanya apa, mungkin jadi ada satu aplikasi. Nah, jadinya nggak ada pilihan antara kalau sekarang ini kan ada Gojek sama Grab, jadi customer tuh punya pilihan mau make Gojek mau make Grab ya, walaupun banyak muncul aplikasi-aplikasi online yang baru ya kayak Maxim, Anterin, apalagi tuh kalau di Bali ada Hello Boss itu ya. Tapi yang paling gede itu kan cuma dua ijo ini, Grab sama Gojek. Jadinya customer itu nggak ada pilihan, jadinya cuman kalau mau make ini ya pakai jadinya. Maksudnya gimana ya? Nggak ada pilihan. Jadi customer tuh nggak bisa ngelihat. Kalau biasanya itu kan, oh ini lebih murah, kita pakai ini. Oh ini ada diskon ini, pakai ini. Misalnya Grab ada diskon 50%, pakai Grab. Terus besoknya Grab nggak ada diskon, tapi Gojeknya ada diskon, ya bisa pakai Gojek. Tapi kalau seandainya udah gabung jadi satu, nah pilihan itu kan nggak ada jadinya. Cuman ya ada diskon ya pakai, kalau nggak ada diskon ya enggak gitu. Ini mungkin nih saya bacain dulu yang berita bulan kemarin ya, bulan Februari kemarin, biar kita mengingat kembali ya. Ya, jangan mengingat mantan ya. Ya, ini ya beritanya ya, saya baca dulu ya. Ini saya mau bacakan gininya ya, beritanya ini dulu ya, biar kita sama-sama nih, mungkin yang ada yang belum baca beritanya yang kemarin. Ini saya mau bacakan dulu sambil mengingat. Susah nih ya. Ini saya taruh di sini ya, biar kayak presenter oh, HP satunya ya.
Oke, ini saya beritanya seandainya Grab dan Gojek jadi merger. Bisnis.com Jakarta. Baru-baru ini berhembus kabar bahwa PT Aplikasi Karyana Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek dan Grab berencana melakukan aksi merger. Seperti dilaporkan oleh salah satu sumber yang dimiliki Bloomberg, petinggi kedua perusahaan tersebut telah melakukan pembicaraan awal mengenai potensi merger itu. Isu tersebut diperkuat pula oleh laporan dari The Information yang menyebutkan Presiden Grab Ming Ma dan Co-CEO PT Aplikasi Karyana Bangsa atau Gojek Andre Sulistyo telah menggelar pertemuan pada awal bulan ini. Kendati dikonfirmasi, isu tersebut pun langsung dibantah oleh pihak Gojek. Tidak ada rencana merger dan pemberitaan yang beredar di media terkait hal itu tersebut tidak akurat, ujar Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita ketika dikonfirmasi bisnis. Namun sejatinya ada yang menarik apabila menilik peluang terjadinya merger kedua raksasa digital Asia Tenggara itu. Seperti diketahui, basis pengguna kedua perusahaan tidak lagi hanya dibangun berdasarkan jasa transportasi daring, melainkan juga beberapa layanan seperti jasa jual beli makanan, tiket, pulsa, dan bahkan kesehatan. Angka pengguna kedua aplikasi tersebut juga tidak main-main. Per semester 1 2019, aplikasi dan ekosistem Gojek telah diunduh lebih dari 155 juta pengguna, dengan lebih dari 2 juta mitra pengemudi dan hampir 400.000 mitra merchant dan lebih dari 60.000 penyedia layanan di Asia Tenggara. Sementara Grab, meskipun belum ada informasi mengenai jumlah pengguna aplikasi di Indonesia secara spesifik, tetapi di Asia Tenggara, perusahaan telah memiliki kurang lebih 144 juta pengguna dan 9 juta mitra pengemudi. Capaian kedua perusahaan tersebut boleh jadi diperoleh dari aksi bakar uang yang mereka lakukan selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Keduanya sama-sama bertransformasi menjadi aplikasi super apps dan saling sikut untuk memenangkan pasar Indonesia bahkan Asia Tenggara. Persaingan antara kedua perusahaan diperkirakan bakal terus terjadi lantaran skala bisnisnya yang sudah terlalu besar dan sulit ditandingi perusahaan lain. Namun, proses persaingan kedua perusahaan tersebut tentu tidak gratis. Aksi bakar duit kemungkinan besar masih akan menjadi senjata kedua perusahaan tersebut untuk berebut pasar. Akan tetapi, tentu akan sulit jika kedua perusahaan masih mengandalkan minat investor untuk terus menggelontorkan dananya ke startup besar sebagai bahan bakar untuk melakukan bakar duit. Dalam hal ini, merger mungkin akan menjadi solusi bagi kedua perusahaan untuk menguasai pasar Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Entitas baru gabungan dari kedua perusahaan akan lebih mudah dan secara tidak langsung memonopoli pasar. Aksi bakar duit pun kemungkinan besar akan berkurang drastis lantaran persaingan menjadi menipis. Selain itu, apabila kedua perusahaan melakukan penyatuan usaha, tentunya juga akan mendongkrak valuasi perusahaan. Saat ini saja dengan menyandang status sebagai dekakorn, Gojek dipastikan memiliki valuasi mencapai 10 miliar US dollar. Sementara itu, Grab diperkirakan memiliki valuasi sekitar 11 miliar US dollar. Namun jika perusahaan melakukan merger tentu tidak serta-merta hanya membawa efek positif. Dampak konsumen. Pengamat transportasi Institut Studi Transportasi Instan Darmaningtyas mengatakan konsumen bakal menjadi pihak paling terdampak jika PT Aplikasi Karyana Bangsa Gojek melakukan merger dengan Grab. Menurutnya, konsumen tidak akan memiliki pilihan lain, baik itu tarif maupun layanan, apabila merger antara kedua perusahaan benar-benar terrealisasi. Konsumen harus menerima tarif yang ditentukan oleh aplikator, pilihannya hanya mau pakai atau tidak. Kalau sekarang ini, sebelum menentukan akan menggunakan Gojek atau Grab, konsumen dapat lihat tarifnya dulu untuk tujuan yang sama mana yang lebih murah. Umumnya konsumen memilih tarif yang lebih murah, baru kemudian ngeklik. Di sisi lain, apabila merger antara kedua perusahaan benar-benar terjadi, juga akan memberikan peluang kepada penyedia platform baru yang sekarang sedang muncul.
Nur dan mengshare hal tersebut menjadi peluang bagi pemain baru jika platform mampu menawarkan tarif yang lebih murah serta layanan yang lebih cepat sehingga masyarakat memiliki pilihan baru. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu persaingan bisnis transportasi daring diramaikan dengan munculnya platform bermerek Anterin. Platform tersebut didirikan oleh manusia yang sekarang menjabat sebagai CEO. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Ah, ini enggak saya baca ya. Tentu apabila kedua perusahaan tersebut pada akhirnya bersatu, bukan tak mungkin fenomena baru akan muncul seperti yang diungkapkan Ramansyah. Jika Grab dan Gojek resmi bersatu, maka konsumen akan menjadi penentu kelanjutan nasib perusahaan hasil merger tersebut. Nah, itu tadi berita uh, bulan kemarin ya, bulan Februari, dan yang ini sekarang ini saya bacakan berita tanggal 15 ya, bulan September ini, baru tahun 2020 ini. Nah, Grab dan Gojek merger, orang kuat ini beri restu. Jakarta, CNBC Indonesia. Dua super app Asia Tenggara, Grab dan Gojek, dilaporkan melanjutkan kembali pembicaraan merger penggabungan usaha atas perintah pemegang saham termasuk SoftBank. Setelah orang kuat Masayoshi Son merestui aksi korporasi tersebut. Diskusi dilakukan karena kondisi kerugian perusahaan yang membengkak dampak pandemi virus corona COVID-19, di mana sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dilakukan pembatasan bisnis ride-hailing. Menurut seorang piala pasar sekunder, saham Grab kini telah diperdagangkan dengan diskon 25%. Saham Gojek juga dijual dengan diskon besar, terutama dari pemegang saham lama yang ingin keluar dari perusahaan. Saat ini valuasi Grab ditaksir menyentuh 14 miliar US dollar dan Gojek 10 miliar US dollar. Hingga berita ini diturunkan, baik Grab, Gojek, dan SoftBank menolak memberikan komentar tentang kemungkinan potensi merger seperti dikutip Financial Times Selasa, tanggal 15 bulan 9 2020. Nah bro, itu sedikit kutipan dari berita tentang merger Grab sama Gojek. Dari situ bisa kita simpulkan ini masih isu ya, belum pasti, belum tentu benar dan juga belum tentu salah, kita nggak tahu. Ya kita tahu sih di saat pandemi ini memang semua ekonomi anjlok ya. Ya mudah-mudahan yang terbaik aja lah buat Gojek dan Grab. Kalaupun itu nantinya jadi merger atau bergabung, ya mudah-mudahan para drivernya ya diperhatikan lah, para drivernya, kasihan udah ekonomi kayak gini terus ada PM massal kan, jadinya ya sedih sih ya kalau itu memang terjadi. Tapi mau gimana lagi ya, perusahaan pasti pengen nyari untung. Ya kita berdoa yang terbaik aja, semoga pandemi ini segera berakhir dan ekonomi kembali bangkit. Mungkin sekian dulu video saya, atau mungkin teman-teman punya pemikiran atau punya unek-unek, silakan di komen ya. Kita sharing bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini segera berakhir, semoga kita bisa hidup normal lagi, biar nggak pakai gini-ginian sesak, biar bisa kita hidup seperti biasa lah, ketemu orang seperti biasa, salaman gitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih setelah menonton gini. Salam satu aspal.